Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu membangun budaya integritas di organisasi. Saya Abdul Muhaimin Tayyib Deng Awi. Bersama kita hari ini ada hadir Bapak Dr. Gigi Diono Susilo YMPH, Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar, BBPK Makassar. Selamat datang Pak Diono. Iya, makasih Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Belum 1 bulan di Makassar Pak ya? Alhamdulillah baru hitungan hari. Ada kuliner yang sudah dicoba? Kuliner kemarin pisang hijau sama Oh, coto Makassar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beda rasa dengan coto Betawi dan sebagainya Pak. Iya, beda. Kesan pertama Pak saat menginjakkan kaki di BBBK Makassar? Ya, kesan pertama begitu mempesona. Ya, begitu. Selanjutnya tanggung jawab kita untuk memperbaiki yang memang belum baik. Ya. Melanjutkan apa yang sudah baik. Ya. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan lebih berikutnya Pak, kira-kira bisa berbagi ke pendengar apa sih itu integritas dan bagaimana sangat pentingnya integritas ini dalam sebuah organisasi? Ya, baik, makasih. Kalau kita berbicara integritas memang sangat luas, apalagi kalau dikaitkan dengan organisasi. Ya. Integritas untuk diri kita sendiri, tentunya kedisiplinan, kejujuran. Kalau kita bicara kejujuran, bukan hanya jujur dalam bicara, jujur juga dalam berperilaku. Tapi begitu meluas kepada organisasi, tentunya harus kita utamakan adalah bagaimana kita bisa membawa organisasi untuk bisa bekerja memiliki integritas yang tinggi. Kenapa saya katakan tinggi? Karena integritas itu tidak bisa rendah, tidak bisa medium. Integritas harus tinggi. Tinggi itu artinya meliputi semua. Mulai dari kejujuran, mulai tanggung jawab, mulai bagaimana mereka juga bisa merasakan empati dan tentunya bisa memberikan kenyamanan. Terutama karena memang BPPK Makassar prinsipnya adalah memberikan pelayanan. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita semua. Dan yang paling penting adalah sama-sama kita ketahui bahwa integritas pasti juga berkaitan dengan korupsi. Nah, oleh karena itu kita juga harus memiliki komitmen, termasuk yang paling berat adalah menjadi role model. Karena semua pemimpin tentu harus dijadikan role model. Dan pimpinan di sini bukan hanya saya sendiri, Pak. Jadi tentunya semua sampai di bawah itu juga pimpinan, karena mereka juga menjadi pemimpin di keluarganya masing-masing. Gitu, Pak. Lanjutnya Pak, ya. Saat membangun budaya integritas di organisasi tentu ada tantangan-tantangan. Ya, beberapa jabatan Bapak sebelumnya dan mungkin melihat fenomena ini, kira-kira bagaimana kita mencari solusi dalam tantangan membangun integritas ini? Ya, baik, makasih. Tentunya kalau kita berbicara tantangan di semua tempat, pastinya kita menghadapi tantangan. Dan tingkat tantangan itu sendiri juga memang berbeda-beda ya. Kalau yang saat ini yang masih dirasakan, saya rasa bukan hanya di tempat kita saja, bahwa di tempat-tempat lain pun tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjadi inspirasi bagi semua orang, bagaimana kita bisa seperti saya sampaikan tadi menjadi role model. Yang paling berat adalah bagaimana kita bisa mengajak ya, bukan hanya kepada anggota tim kita, tetapi juga seluruh masyarakat, bahwasanya integritas itu akan memiliki dampak yang sangat luar biasa, terutama sekali kalau kita melihat bahwa bonus demografi 2035 itu akan berdampak kepada masa depan bangsa Indonesia. Kalau kita mulai dari sekarang, kita sebagai contoh bahwa memang kita tidak diharapkan untuk menerima korupsi, tidak diharapkan untuk menerima gratifikasi. Nah, menanamkan hal itu kepada masyarakat itu saya rasa tantangan terberat. Kalau dari organisasi tentunya insya Allah karena komitmen dari seluruh pegawai yang ada di BPPK sebelum saya masuk juga mereka komitmennya tinggi, insya Allah itu bisa diberikan kemudahan. Tetapi tantangan terberat adalah mitra-mitra kita di BPPK Makassar untuk bisa menjaga komitmen tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, dari integritas ini Pak ada mungkin strategi yang paling efektif bagaimana dia dibangun dan bagaimana memelihara ini dalam satu budaya organisasi. Ya, baik, makasih. Tentunya kalau kita berbicara mengenai strategi, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, paling utama preventif. Preventif itu adalah bentuk-bentuk pencegahan yang dimulai dari satu, sosialisasinya. Kemudian yang kedua adalah penerapannya.
ketiga juga melakukan evaluasi. Kemudian tahap selanjutnya adalah kuratifnya. Saya mengatakan kuratif karena apa? Setelah dilakukan tadi seperti preventif tadi, tentunya para tenaga semua sudah paham bahwa ada hal-hal yang memang itu ditabukan dalam hal itu masuk ke dalam wilayah gratifikasi, maka karena gratifikasi sudah ada penyalurannya, itu bisa disalurkan, bisa dilaporkan. Nah, pelaporannya itu yang saya sampaikan adalah preventif. Nah, preventif di sini tentunya menjadi satu hal yang bisa juga menjadikan penghargaan kepada para pegawai yang memang sudah melakukan hal tersebut. Saya melihat bahwasanya dengan adanya kuratif tadi, pemberian pelaporan, kemudian menyalurkan ya, kalau kita melihat bahwa gratifikasi bentuknya tidak selalu uang, bentuknya bisa juga barang. Jadi tentunya ini juga menjadi salah satu hal bahwasanya bukan hanya preventif saja yang sudah kita lakukan, termasuk juga kepada kuratif. Demikian, Pak. Ya, sebagai insan pembelajar, Pak, ya tentu kita untuk mencari kesuksesan kita ada role model. Kira-kira Pak ada pengalaman atau contoh kasus organisasi yang bisa menerapkan integritas ini, dan kira-kira kenapa mereka bisa menerapkan integritas di budaya organisasinya itu? Ya, saya selalu melihat kepada Pak Hugeng ya. Oh, Pak Hugeng ya. Ya, selalu disampaikan bahwa polisi itu yang jujur hanya Pak Hugeng, dan yang kedua adalah polisi tidur, katanya seperti itu. Masalah. Dan saya melihat bahwa kebesaran jiwa daripada seorang jenderal besar, saya katakan jenderal besar karena memang beliau memang seorang jenderal, bahwasanya harta itu bukan segalanya. Yang segalanya adalah bagaimana menjalankan komitmen. Komitmen di sini dalam artian walaupun sebagai seorang jenderal, tetap beliau menganggap bahwa saya sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Oleh karena itu tidak memprioritaskan ke sana. Dan dengan bentuk kesederhanaan hidup itu juga menjadi pola yang harus kita tanamkan betul, bahwasanya menjadi seorang pegawai, menjadi hamba di masyarakat, tidak harus kita berpenampilan kaya, tidak harus berpenampilan mewah, tetapi tadi lebih kepada bagaimana kita bisa memberikan tanggung jawab, ya, menjalankan tanggung jawab, terutama demi kemaslahatan masyarakat bangsa Indonesia. Itu Pak Hugeng ini Pak dalam konteks sebagai individu. Kira-kira dalam konteks organisasi atau institusi ada nggak yang bisa menjadi patron bagi kita? Dan kenapa mereka bisa meraih itu integritas di organisasi? Maksudnya dari pimpinannya atau bentuk organisasi? Dari bentuk organisasinya Pak. Ya, baik, makasih. Iya. Jadi tentunya menjadi tantangan pada saat kita berbicara organisasi. Karena apa? Manusia berbeda. Bukan hanya berbeda tampilan, tetapi juga berbeda daripada watak. Nah, saya sampaikan itu menjadi tantangan. Kembali saya sampaikan menjadi tantangan karena apa? Karena tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, tentunya kita bisa mulai dari role model yang di atas. Saya melihat bahwasanya, saya contohkan di tempat saya, BPPK Makassar. BPPK Makassar sudah mendapatkan penghargaan untuk BPK, skalanya adalah Kementerian Kesehatan. Itu sudah menunjukkan bahwa komitmen dari dalam organisasi itu budaya anti korupsi, budaya anti gratifikasi sudah berjalan dengan baik, bukan hanya kepada bagaimana menempel ya, poster-poster gitu, tetapi juga sudah mulai kepada perilaku untuk menolak gratifikasi, dan itu juga sudah diterapkan pada saat organisasi melakukan kerjasama dengan berbagai macam lembaga, berbagai macam model seperti dinas-dinas maupun institusi pendidikan, semuanya selalu menyampaikan bahayanya, bukan hanya kepada bahayanya narkoba, tapi bahayanya melakukan korupsi. Demikian, Pak. Yang mengakhiri ya bincang-bincang kita nih Pak, ya sebagai insan organisasi yang ingin memulai membangun integritas di organisasi mereka, dan ingin bagi yang sudah memiliki integritas tapi dia ingin memperkuat lagi integritas organisasi, kira-kira apa quote atau saran Anda kepadanya? Oh ya, baik, makasih. Mungkin kalau quote saya harus menulis dulu nih supaya tidak salah. Quote saya adalah hidup bersih dari kita, tolak korupsi demi keluarga. Mungkin itu quote saya. Makasih. Hidup kita untuk jadi hidup bersih dari kita. Hidup bersih dari kita, tolak korupsi demi keluarga. Saya kira quote 2 ini bagi insan-insan yang ingin membangun integritas organisasinya, baik yang mau memulai ataupun mau membangun lebih hebat integritas organisasi, quote ini sangat berharga. Terima kasih Pak Diono, dan salah kita ketemu pada kesempatan. Boleh sebelum penutup? Ya, silahkan. Saya sampaikan bahwa hidup bersih dari kita, maksudnya karena ini organisasi, tadi disampaikan bahwa
kita memulai dari satu institusi, mulai dari pimpinan. Kenapa saya sampaikan hidup bersih dari kita? Kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian kenapa saya sampaikan tolak korupsi demi keluarga? Karena biasanya yang menjadi korban adalah keluarga. Kalau kita sayang sama keluarga, sebaiknya kita tolak yang namanya korupsi. Itu pengertiannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Diono. Ya. Semoga percakapan kita hari ini ya menginspirasi bagi organisasi kita BPK Makassar dan tentu bagi insan-insan yang ingin memperkuat budaya organisasinya. Terima kasih banyak Pak. Baik, makasih sama-sama. Para pemirsa dan para pendengar sekalian, kita akan ketemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.